Nah, kayak gitu saja caranya strategi membuat akun supaya akun eBay-nya itu tidak langsung diblokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini adalah masih seputar eBay. Buat teman-teman ingin belajar tentang eBay secara gratis tanpa harus mengikuti kursus yang ada di luar, silakan teman-teman simak video-video ini karena saya ke depan selama 1 tahun ke depan ya, saya akan coba untuk membuat video secara teratur tentang eBay ini, teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman lebih suka nonton video saya yang lain seperti kerja online, Upwork, Fiverr, ataupun cara mendapatkan uang dari Shutterstock atau Flaticon atau yang lain, bisa juga di playlist saya yang berjudul Microstock. Oke, kalau gitu kita kembali ke eBay. Nah, jadi di eBay ini adalah seperti teman-teman ketahui adalah salah satu e-commerce terbesar di dunia setelah Amazon ya. Amazon nomor 1, kemudian yang kedua eBay. Nah, kenapa saya bilang eBay ini mempunyai banyak sekali potensi yang bisa kita gali karena marketnya ini sangat luas, teman-teman. Coba teman-teman cek aja jumlah pengunjung yang ada di Shopee atau toko online lokal kita aja rame kan, bisa sampai 2 juta 3 juta user setiap hari. Apalagi di eBay itu udah jutaan, teman-teman, seluruh dunia setiap hari login untuk membeli atau mencari atau menjual di eBay. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita tidak akan gunakan potensi yang besar itu untuk mendapatkan profit atau keuntungan berjualan di eBay. Video saya kali ini yaitu tentang mengapa sih teman-teman yang masih baru membuat akun kemudian akunnya langsung diblokir. Mungkin itu untuk video yang sekarang ini yang akan saya buat ini. Adapun beberapa alasan tersebut saya dapatkan dari yang namanya di Google. Kalian saja di Google alasan akun eBay diblokir ini ada banyak, teman-teman. Cuman kalau saya rangkum satu persatu ini akan lama, jadi saya langsung gunakan Gemini aja, Gemini AI biar langsung meringkas. Nah, jadi saya akan coba jelaskan kenapa akun eBay kita itu diblokir. Pertama adalah kita menjual barang-barang terlarang. Misalnya teman-teman itu masih baru, kemudian tahu-tahu di akunnya udah langsung jualan misalnya kayak kembang api ataupun kayak farmasi, produk-produk kecantikan atau produk-produk elektronik yang mengandung vero. Nah, itu kita dilarang ya, teman-teman, karena memang di eBay itu bukan kita kayak di website kita sendiri. Kalau di website kita mau jualan apapun terserah. Cuman karena kita ini di eBay, istilahnya kita numpang buat akun di eBay dan pengen berjualan di sana, ya kita harus mematuhi peraturan yang ada di eBay. Ini kalau kita udah jadi seller ya, yang penjual. Wajar kalau misalnya kita sudah berapa kali kena peringatan, itu akun kita lama-kelamaan kalau udah sering dapat peringatan dari eBay ya bisa jadi ya nanti diblokir atau hapus secara permanen akun kita, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian berhubungan dengan hak cipta atau merek dagang. Nah, ini juga sama, ini berhubungan dengan nomor 1. Kayak barang-barang vero atau barang-barang yang memiliki merek dagang yang hanya orang-orang tertentu yang bisa menjualnya. Ketika kita mencoba berjualan di eBay dengan menggunakan barang-barang yang ada vero itu tadi, maka akun kita langsung dapat peringatan, dan kalau kita sampai berapa kali dapat peringatan, akun kita bisa langsung ditangguhkan bahkan diblokir. Itu juga ya, teman-teman. Kemudian juga penipuan dan aktivitas mencurigakan. Misalnya kayak gini. Misalnya kita membuat akun baru di eBay. Pas waktu kita coba membuat akunnya, kita nggak sadar itu kita menggunakan VPN. VPN itu kan dilarang ya di eBay. Karena apa? Ini saya contohkan. Saya coba menggunakan VPN ini, dari Opera. Jadi kalau di Opera kita bisa langsung menggunakan VPN-nya di sini. Kita browsing ke bawah. Nah, ini ada tulisan enable in setting. Lalu VPN-nya kita hidupkan, centang. Nah, jadi ketika saya melacak alamat saya di sini, alamat saya itu adalah di Amsterdam. Padahal kan saya kan di Indonesia ya, teman-teman. Lalu saya cek ke scamlatic.com. Nah, kalau misalnya di sini ketika saya cek fraud score saya di angka 60, 50 atau 70, ini berarti berpotensi itu adalah fraud atau menggunakan VPN tadi. Nah, kalau misalnya low, skornya 0, itu aman untuk buat akun eBay. Tapi kalau misalnya
fraud score-nya itu tinggi sampai 50, 60, 70, itu pada waktu kita baru buat akun di eBay itu langsung di suspend. Itu juga. Jadi sangat penting untuk mengecek akun kita itu dari traffic yang benar-benar fraud score-nya 0 atau fraud score-nya lebih dari 40. Itu juga. Makanya kalau di eBay saya baru juga tahu ini selama 6 bulan ke depan kita kalau bisa tuh login dari IP address yang sama. Jadi kalau kita misalnya login dari IP address yang berbeda setiap hari, maka ada kemungkinan akun kita tersebut akan kena aktivitas mencurigakan. Nah, kalau misalnya sering kayak gitu di bawah 6 bulan, ada kemungkinan akun kita juga ditangguhkan ya, walaupun kita akun baru. Itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau bisa bersabar selama 6 bulan ke bawah itu kita login dari IP address yang sama. Nanti kalau misalnya sudah lewat 6 bulan itu nggak masalah. Kalau misalnya mau menggunakan IP address yang berbeda, misalnya kita login dari wifi gratis misalnya di cafe ataupun misalnya di kampus ataupun yang lainnya, karena ada itu free wifi, itu nggak masalah. Tapi untuk sementara kalau kita masih baru sebagai eBay seller, itu kalau bisa gunakan IP address sendiri. Kalau bisa ya kalau misalnya dari HP ya dari HP terus selama 6 bulan. Itu juga masuk pencegahan akun kita ditangguhkan atau diblokir. Kemudian alasan yang berikutnya yaitu kinerja yang buruk. Nah, ini misalnya kalau kita itu ini ya kita sebagai seller. Kan biasanya kalau di eBay itu kita harus sudah mempaketkan, misalnya kita buat setting handling time kita 3 hari. Misalnya tanggal 1 itu ada pesanan yang masuk. Jadi eBay langsung kasih tahu bahwa kalau kita tetapkan tanggal handle time-nya 3 hari, berarti tanggal 4 tuh paling lambat kita sudah harus mengirimkan shipping ke kurir. Bisa kantor pos, DHL, USPS ataupun yang lain. Nah, misalnya kalau kita telat, misalnya lewat dari tanggal 4 tadi, karena itu tanggal 4 paling lambat, misalnya tanggal 5, tanggal 6. Nah, kalau misalnya sering sekali kita melakukan keterlambatan pengiriman, atau misalnya kita sering mengcancellation pengiriman barang karena tidak masuk di ongkir kita, ataupun karena peraturan ketat di suatu negara. Nah, ini kita bisa jadi akan menyebabkan kinerja ini penjualan kita buruk. Nah, kalau misalnya ini sering terjadi teman-teman, tidak hanya sekali sampai beberapa kali, ya itu juga alasan kenapa akun eBay kita ditangguhkan atau malah diblokir. Kemudian juga yang pengaruhi adalah komunikasi yang buruk. Misalnya kita sering tuh kan kadang ada pembeli yang bertanya kepada kita, tapi kita tidak merespon. Padahal eBay itu adalah market yang besar. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang bertanya, itu kita harus segera merespon. Ini sama kayak di Upwork ataupun di Fiverr. Jadi kalau misalnya respon kita lambat, ya kita bakal tidak direkomendasikan di platform tersebut. Makanya sama juga di eBay. Kalau kita ada yang bertanya atau ada calon pembeli yang bertanya, sebaiknya segera kita jawab, teman-teman. Jadi tidak berlarut-larut. Misalnya kayak kemarin saya ada namanya return barang. Itu saya sudah kirim barang ke Eropa, yaitu tepatnya di Ireland. Nah, ternyata setelah sampai barangnya, klien saya minta balik tuh. Ya saya bekerja sama, saya bilang silakan, ini alamat saya. Aku bilang negara saya juga ini mendukung DHL, USPS, FedEx, silakan dipilih. Saya juga jujur bilang bahwa ongkos kirim dari negara saya ke negara dia yaitu $15. Nah, ini saya tunggu nih sampai tanggal 21 nih, karena dia handling time-nya itu kan saya buat 3 hari, jadi dia juga butuh 3 hari. Kalau sampai dengan tanggal 21 ini dia juga belum mengirimkan barang tersebut dari negara dia ke tempat saya dengan memberikan tracking, maka otomatis kasusnya akan ditutup dan uangnya akan langsung masuk ke akun saya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia mengirimkan barangnya nanti mungkin sudah sampai tempat saya setelah seminggu kemudian, setelah saya cek barangnya, ternyata barangnya sesuai dengan saya kirim, kondisinya masih baru seperti saat saya baru kirim, itu nggak masalah. Itu kita bisa membalikan secara penuh uang dari klien. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kita harus
bisa juga kalau misalnya pengen sustainable atau berkelanjutan di eBay, ya kita harus memberikan komunikasi juga yang terbaik untuk klien kita. Dan pelanggaran kebijakan privasi ini juga nggak boleh ya teman. Misalnya kita sebagai YouTuber tak tahu di konten-konten kita mencantumkan nama dia, apa namanya, kemudian alamat dia, nomor HP dia, itu nggak boleh teman. Itu namanya kebijakan privasi. Jadi kalau kita sering melakukannya dan eBay mengetahuinya, akun eBay kita juga bisa langsung disuspend ya. Kemudian juga bisa juga bukan aja masalah dari teknis, tapi ini juga bisa berhubungan dengan akun kita. Misalnya informasi yang kita berikan tidak lengkap atau tidak akurat. Misalnya untuk nama, alamat dan informasi bank itu di akun eBay kita dengan akun Pioneer kita nggak sama. Nah ini bakal jadi masalah nih nanti kalau kita mau pencairannya teman. Jadi kalau misalnya teman-teman baru buat akun eBay udah tidak sama antara nama, alamat sama informasi banknya, ya uangnya nggak bisa dicairkan nih teman-teman. Rugi kalau kayak gitu kan. Mending kalau misalnya teman-teman memang serius membuat akun eBay, patokan itu adalah KTP teman-teman. Patokan kita samakan datanya dengan KTP kita. Jangan sampai nanti data identitas kita itu misalnya kita pakai nama Jono, alamatnya itu misalnya Jalan Nangka, alamat HP, alamat email dan yang lainnya. Nah, nanti di Pioneer kita juga samakan namanya tuh kayak di eBay tadi teman, namanya Jono, kemudian alamatnya Jalan Nangka, kemudian informasi banknya juga lengkap. Nah, ini perlu nih teman-teman. Karena apa? Ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya nanti mungkin sekarang nggak kelihatan ya teman-teman, tapi nanti kalau misalnya pencairan nanti bermasalah, malah nggak bisa dicairkan. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus patokannya yaitu di identitas yang ada di Pioneer sama di eBay. Nanti samakan juga dengan identitas dengan di bank. Jadi misalnya ada yang berbeda, nama di Pioneer, identitas di Pioneer dengan identitas di eBay sudah sama, tapi identitas di bank belum sama. Nah, jadi kita tinggal minta cetak buku bank yang baru ya, pakai identitas misalnya KTP kita yang baru tadi, jadi sama semua. Jadi nama, identitas, alamat itu sama semua teman, baik itu di bank, baik itu di Pioneer, baik itu di eBay. Nah kalau tiga ini udah sama, kita nggak akan mengalami masalah ke depan. Tapi kalau misalnya satu udah berbeda, misalnya namanya di bank itu Jono AB, tak tahu nama di Pioneernya namanya Jono ABC, kelebihan C aja udah salah teman-teman, apalagi sampai berbeda. Nah itu perlu tuh, informasi itu harus sama persis semua ya teman-teman. Kemudian aktivitas login yang mencurigakan. Nah ini kayak misalnya login dari lokasi yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita itu harus login kalau bisa selama 6 bulan ke bawah ini, atau malah setahun ke bawah ini, dari IP address yang sama. Jadi kalau kita sering login dari eBay itu dari rumah, yang mending dari rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Tapi nanti kalau sudah feedbacknya sudah banyak, ya kita nggak masalah kalau udah lewat setahun itu mau login dari, misalnya kita dari luar kota, kita login dari tempat hotel kita menginap, itu nggak masalah ya. Tapi kalau masih baru dan login dari tempat-tempat yang berbeda, nah itu bisa dicurigai. Makanya untuk ngatasinya sabar aja dulu, kita login dari tempat yang sama gitu teman-teman. Dan untuk yang lain teman-teman bisa juga cek ini ya, kalau kita sering melakukan pelanggaran terus ya bakal diblokir ya secara permanen. Nah untuk menyelesaikannya, cara menyelesaikannya kalau misalnya akun teman-teman diblokir, itu pertama nanti eBay pasti mengirimkan yang namanya email ya teman. Nanti dijelaskan di sana alasan penangguhan. Jadi saya kadang sering heran juga kalau lihat akun teman-teman itu diblokir, misalnya malah curhat di sosmed. Ini kenapa ya akun saya eBay-nya diblokir? Padahal hal itu sudah dijelaskan semua di akun kita. Yang pertama dicek ya kenapa akun kita diblokir, ya cek emailnya kita. Nanti kan di situ dijelaskan tuh bagaimana cara langkah-langkahnya. Misalnya kita mau komplain, kita mau jelasin secara detail di eBay, itu pertama. Yang kedua, ini yang sering sekali saya temui, kita tuh cuma mau buat eBay tapi tidak mau mempelajari peraturan atau kebijakannya. Itu salah ya teman-teman. Yang teman-teman harus lakukan kalau sebelum mau memang niatnya berjualan di eBay, itu baca semua dulu peraturan di eBay teman.
Ya memang bahasa Inggris, tapi ya kan sekarang udah ada Google Translate. Jadi mau nggak mau ya kita harus tahu, teman-teman. Jadi ya kayak kita mau masuk ke rumah seseorang, tapi kita nggak tahu jam bertamunya, jam selesaikan, misalnya langkah-langkah diperlukan. Oh iya, saya juga sering menemukan ada tuh teman-teman yang kadang kan nanti kan ada namanya biaya fee ya di eBay itu. Biaya fee-nya mungkin per tahun berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya saldo di eBay kita itu sampai minus, kita kan nggak bisa membayar tagihan berupa misalnya untuk pajak ke eBay kan. Kalau ada seperti itu, kalau misalnya sering mengalami berhutang kepada eBay sampai minus kayak gitu, kun teman-teman itu bisa langsung diblokir, itu bisa juga. Dan untuk membuka blokir ya kita harus hubungi langsung kontak support eBay, bisa melalui telepon, email maupun obrolan langsung. Saran saya kalau mau cepat langsung telepon aja teman. Kalau email atau chat itu biasanya lama caranya. Dan saya juga mau nambah ini. Jadi kalau misalnya apa yang harus lakukan ketika akun kita sudah diblokir? Repot kalau ngurus yang lama kan teman-teman. Kecuali akunnya itu udah bagus, feedbacknya udah banyak. Silakan diurus proses agar akun teman-teman bisa dipulihkan. Tapi kalau misal tidak mau repot, caranya adalah buat akun baru aja teman-teman. Kalau kita mau buat akun baru, maka kita harus ganti semua ID kita teman-teman. Karena eBay itu sudah ada cookies, udah ada data kita. Jadi kalau kita pakai nomor telepon yang sama, pakai pioneer yang sama, pakai email yang sama, pakai KTP yang sama, dia udah punya data nih. Jadi ketika kita login pakai yang data yang sama tadi, maka dia langsung blokir langsung untuk akun kita itu teman-teman. Jadi ngatasinya ya kita buat data baru semua, emailnya baru, pioneernya baru. Kalau menggunakan PayPal ya PayPalnya juga data yang baru, nomor kita pakai nomor yang baru juga, email yang baru juga, kemudian juga data alamatnya KTP jangan pakai nama kita, mungkin data orang tua kita bisa, ataupun data misalnya kalau sudah berkeluarga menggunakan istri, nama istri gitu. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau kita pakai data kita yang sudah ada terekam di eBay dan kita buat akun baru lagi, ya mereka udah ada punya data yang sebelumnya, dia udah tahu, oh ini yang bermasalah kemarin. Jadi ketika kita langsung buat akun baru, ya wajar langsung di blacklist lagi atau istilahnya diblokir lagi. Yang kedua juga, saya sarankan kalau misalnya mau niat jualan di eBay, saya juga nonton tuh youtuber luar, dia sarankan kalau kita habis membuat akun baru, itu caranya adalah jangan langsung melisting nih teman-teman. Jadi bagusnya tahapannya itu akunnya kita panaskan dulu. Maksudnya dipanaskan adalah kita nggak langsung menggunakan akun kita itu langsung di listing, nggak gitu teman. Mungkin selama satu minggu itu kita coba beli dulu teman, barang-barang yang murah di eBay. Nah karena kita pengen istilahnya kan agar eBay itu sudah menilai bahwa akun kita ini nggak hanya cuman ingin berjualan, tapi kita juga niatnya juga membeli di eBay. Nah kalau akun kita sudah pernah digunakan untuk membeli dan sudah ada feedback dari dari penjual kita yang tempat kita beli barang tersebut, otomatis nanti kita kan udah ada itu tuh ulasan. Nah ulasan itulah nanti jadi batu loncatan kita, baru kita gunakan itu untuk melisting barang atau istilahnya mulai berjualan. Jadi paling nggak jaraknya seminggu atau 2 minggu lah. Ya kita bisa beli barang-barang yang murah aja lah, misalnya dari Cina atau apa, misalnya pen coba ya, pen chip misalnya. Kita beli barang-barang yang murah, kemudian ya kita ini aja kirim ke negara kita, misalnya kayak gini nih, harganya 35.000, ongkirnya 7.000, ya berarti berapa, cuman 40.000 kan. Masih mending kayak gini teman, dibandingkan teman-teman langsung melisting barang. Jadi selama 1 minggu itu kalau bisa ya kita gunakan kesempatan untuk membeli barang-barang yang murah. Lalu setelah kita dapat feedback atau ulasan dari toko tempat kita beli tersebut, baru kita coba melisting. Nah itu malah lebih aman teman-teman. Nah kayak gitu saja caranya, strategi membuat akun supaya akun eBay-nya itu tidak langsung diblokir pada waktu kita membuat akun baru di eBay. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dan bisa berjualan di eBay ya teman. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di video berikutnya.